Oke, lanjut. Itu bikin ini aja, bikin biasa ya. Untuk rata-rata kita ini Bang, tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Rasul. Dari pandangan kita tentang bagaimana, ya pastilah Allah cinta Rasul ini. Tapi kalau dari keterangan yang pasti ya, yang sering kita dengar di khutbah Jumat itu, Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Nabi dan diperintahkan kepada kita untuk bersalawat. Nah ini penting juga sepertinya. Mungkin kamu bisa jelaskan sedikit tentang salawatnya Allah itu. Ya. Nah kadang orang yang kita juga butuh penjelasan apakah sama salawat Allah itu dengan salawat kita manusia. Iya. Jadi yang selalu kita dengar dibacakan oleh para khatib, ya, di setiap Jumat ya. Firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ada salawat Allah kepada Nabi. Allah bilang juga malaikat bersalawat atas Nabi, dan Allah perintahkan kita orang beriman untuk bersalawat atas Nabi. Ulama menjelaskan bahwa salawat dari Allah, dari malaikat, dan orang beriman itu beda-beda maknanya. Jadi salawat dari Allah itu, kata ulama, adalah rahmat, kasih sayang, juga pujian. Jadi Allah memuji Nabi di majelis para malaikat. Itu makna salatullah ala Nabi. Allah bersalawat atas Nabi. Allah memujinya di majelis para malaikat, dan Allah merahmati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari malaikat itu artinya juga pujian malaikat dan juga al-istighfar. Malaikat memohon ampun, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah sudah Allah katakan Allah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dan dari manusia itu adalah doa. Doa kepada Allah agar Allah merahmati Rasulullah dan segala macam doa kebaikan lain. Nah, jadi salawat dari Allah, dari malaikat, dan dari manusia itu beda seperti itu. Dan itu satu di antara kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu, kalau kita bicara tentang cinta Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu hadis dari Aisyah yang sangat bagus. Satu kali Aisyah mengatakan, jadi karena kedekatan Aisyah dengan Rasulullah yang luar biasa, dan Aisyah mengamati betul bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan wahyu, bagaimana Allah menurunkan wahyunya pada situasi-situasi tertentu. Aisyah mendapati kesan bahwa dari banyak situasi yang Aisyah alami bersama Rasulullah SAW itu, ada kesimpulan yang Aisyah buat radhiyallahu anha bahwa Allah itu sangat mencintai Nabi. Jadi Allah tidak mencintai Nabi dengan cinta yang biasa. Allah mencintai Nabi itu dengan luar biasa. Maka dalam hadis Muslim, Aisyah mengungkapkan itu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Ini kalimat ini luar biasa nih kalau kita perhatikan maknanya secara baik. Aisyah bilang, ya Rasulullah, saya tidak melihat, saya tidak perhatikan, kecuali memang Allah itu sangat sayang sama kamu, sangat sayang sama Anda ya Rasulullah. Artinya apa yang Rasulullah harapkan, apa yang Rasulullah inginkan, apa yang Rasulullah dambakan, itu Allah pasti menjawabnya dengan segera. Allah pasti penuhi itu dengan segera. Ya, Aisyah yang hidup bersama Nabi sebagai istri beliau, interaksinya pasti lebih banyak, terutama dalam saat-saat yang khusus di rumah. Jadi kesimpulan itu kesimpulan yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat juga dalam Al-Quran bagaimana Allah memang
merespon harapan-harapan Nabi, rasa-rasanya apa yang dikatakan Aisyah itu memang benar sekali. Gitu. Kita lihat misalnya saat proses Allah memindahkan arah kiblat yang sebelumnya di Baitul Maqdis, di Al-Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Dalam Al-Quran kan Allah menjelaskannya juga dengan penjelasan yang membuat kita mengerti bahwa memang Allah sayang banget sama Nabi. Begitu Allah melihat harapan Nabi, keinginan Nabi, saat Nabi menengadahkan wajahnya ke langit, ke berbagai sudut, dan Allah tahu harapan Nabi agar perintah itu segera turun. Perintah agar kiblat dikembalikan atau kiblat Allah perintahkan agar diarahkan ke Ka'bah itu segera turun. Nah, dalam Al-Quran kan Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Jadi Allah bilang, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Kami melihatmu wahai Nabi, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Wajahmu berpaling ke berbagai sudut di langit, dan Allah tahu harapanmu. Allah tahu harapan Nabi SAW, dan harapannya agar kiblat segera Allah perintahkan untuk diarahkan ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Dan kami akan perintahkan agar kalian, atau falanuwalliyannaka, kami akan perintahkan kepadamu agar engkau mengarahkan kiblat itu ke tempat ya Ka'bah, tardaha. Nah, kalimat tardaha itu yang penting. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka akan kami perintahkan kepadamu untuk menghadap ke kiblat tardaha, yang engkau senangi, yang engkau sukai. Jadi apa yang Rasulullah senangi, apa yang Rasulullah sukai, Allah tahu, dan Allah meresponnya dengan cepat. Jadi Allah bilang falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, akan kami perintahkan kepadamu untuk mengarahkan kiblatmu ke kiblat yang engkau sukai. Nah, tadi saya bilang kata tardaha itu kita garis bawah itu. Jadi Allah arahkan kiblat ke tempat, yaitu Ka'bah yang Rasul senangi, yang Rasul sukai. Lalu Allah katakan, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Langsung, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram. Dan setelah Allah perintahkan Nabi mengarahkan wajahnya ke Al-Masjidil Haram, Allah katakan, "Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Dimanapun kalian berada, semuanya sudah harus mengarahkan pandangannya ke kiblatnya ke Ka'bah. Jadi respon Allah begitu cepat. Ya. Begitu Allah melihat Rasulullah dalam kondisi berharap, sampai terlihat dengan pandangan Rasulullah yang mengarah ke berbagai sudut langit, Allah tahu apa yang ada di hati Nabi. Maka langsung Allah penuhi itu. Allah katakan, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha," akan kami arahkan kiblat itu ke arah yang kamu sukai, ke kiblat yang kamu sukai. Jadi itu satu. Yang kedua, kita bisa lihat itu juga di saat Allah mengobati sedihnya Nabi. Saat tahun kesedihan, Nabi sedang bersedih karena ditinggalkan oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha, ditinggalkan juga oleh pamannya. Dua orang yang menjadi tulang punggung beliau dalam berdakwah. Allah adakan sebuah perjalanan. Samalah kalau kita sayang sama anak kita, lalu dia sedih, maka biasanya ya kita ajak jalan-jalan. Iya kan? Di antara yang kita lakukan, ya mungkin memberi hadiah, atau kita ajak jalan-jalan, melihat pemandangan yang bagus, jalan ke kota dan lain-lain, sebagai upaya menghibur anak kita. Nah, kurang lebih itu juga yang dilakukan Allah, tentu dengan makna yang jauh lebih luas, dengan tujuan yang jauh lebih mulia.
Justru saat Rasulullah sedang bersedih, Allah perintahkan atau Allah putuskan, Allah adakan sebuah perjalanan yang kita kenal dengan istilah Al-Isra wal Mi'raj. Nah, kita perhatikan juga tuh, bagaimana Allah menjelaskan itu. Kata Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi bagaimana proses Isra Mi'raj itu terjadi di malam hari, ya. Rasulullah SAW bisa melihat semua pemandangan yang beliau lihat dalam perjalanan semalam itu, dan beliau bisa menceritakan dengan sangat detail. Nah, Allah katakan, Allah lakukan itu linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepadamu ya Rasulullah tentang ayatina, tentang tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, itu sesuatu yang sangat menghibur. Nanti kalau kita bicarakan lagi detail tentang apa yang terjadi, memang itu sesuatu yang dahsyat dan sangat menghibur Rasulullah SAW. Begitu beliau juga Allah perlihatkan tentang pemandangan surga dan neraka. Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, beliau yang paling yakin tentang hari kemudian, tapi itu semua semakin menguatkan semangat beliau agar kesedihan itu tidak perlu berlanjut. Beliau harus kembali untuk melaksanakan misinya, melaksanakan risalahnya, menyampaikan pesan Allah kepada seluruh manusia. Jadi kita tidak bisa tidak bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala memang sangat sayang, sangat cinta kepada Nabi SAW seperti yang Aisyah katakan tadi.